depan layar kaca Anda. Hari ini saya Kak Rose akan menemani Anda di acara Ruby No Secret. Wah. Hari ini ditemani oleh Gary di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu. Yang pertama ini baru mantu ya. Ada Mama MS dan Mas Adi MS. Halo. Daya mentas semua anak-anaknya ya kan. Sudah memasuki masa-masa berdua aja gitu. Rasa sepi gitu gak sih? Banget nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang ramai sekali di luar sana. Muncul banyak cocokologi dan menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini kemarin itu lagi rame. Kita tuh sebenarnya mau ngangkat ini dari kemarin-kemarin, cuman masih agak takut-takut ya, karena kan belum ada kayak tanda-tanda klarifikasi atau apa gitu. Kemarin sore itu muncul lagi tuh foto yang diduga itu foto Aura Kasih sama Pak RK ya, lagi di satu kotak yang sama. Coba kita lihat foto yang bocor. Nah ini kayaknya fotonya tuh diambil agak dari jauh gitu ya kan, ala-ala kayak ada paparazzi. Nih kalau dari belakang kan kelihatan mukanya, dari depan sebenarnya juga gak kelihatan mukanya. Ya kan, cuman badan-badannya kok kayak mirip gitu ya. Terus netizen biasalah cari menggali seperti seorang ya ahli sejarah, menggali-gali ke bawah. Nanti kita lihat ada beberapa foto. Oh iya, kayaknya bajunya mirip kayak bajunya Aura Kasih. Oh iya, bajunya Pak RK ini kayaknya pernah dipakai juga waktu dia posting di kota apa, di bulan apa gitu. Nanti ya, tapi kita lihat dulu. Akhirnya kemarin sekitar berapa tuh, 19 jam yang lalu Pak RK posting. Dia posting permintaan maaf. Kita anggap ini sebagai ada apa nih? Karena postingan permintaan maaf ini diposting beberapa saat setelah foto-foto yang tadi itu beredar di sosial media ya. Dia permohonan maaf kepada semua pihak dan yang kepada semua yang terdampak. Itu salah satunya dia minta maaf kepada istrinya, dia minta maaf kepada ibunya, dia minta maaf kepada anak-anaknya, dan dia minta maaf kepada semua pihak yang ikut terdampak pada pemberitaan ini. Dan dia juga ikut mendoakan buat istrinya supaya langkah ke depannya dia bisa meraih kebahagiaan yang diharapkan. Dan dia bilang, selama 29 tahun pernikahan saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya, sehingga dengan permisahan ini adalah hak beliau untuk berbahagia gitu ya, tanpa adanya saya di dalamnya. Begitu ya. Jadi aku juga ikut kepo tadi nyari-nyari, tapi foto-foto yang didapat oleh netizen ini aku sudah tidak mendapatinya lagi, kayaknya udah nggak ada ya. Apa sih foto itu tadi, apa sih sebetulnya ya? Kalau kita lihat dari Aura Kasih, dia pernah bikin kompilasi fotonya di bulan Desember 2023 gitu. Coba kita lihat nih kompilasinya ini, ya kan bajunya sama persis nih, dia nggak ada belakang. Aura Kasih 2023 diposting Desember 2023 bersama kumpulan foto-foto liburan lainnya di beberapa kota ya. Ini juga, ini salah satu di Milan. Oh ini kalau ini posting di bulan September ya, di Milan, Venice. Kalau foto yang tadi itu di mana itu tadi, yang dari kamera netizen? Nggak tahu ya. Tapi ngomong apa sih? Itu kota deket-deket ya, bisa naik mobil aja gitu, nyampe, iya kan Bu? Oke. Terus kalau kita lihat postingan Pak RK di tahun 2023 sekitar bulan September dan Oktober, itu memang kebetulan banget beliau itu juga lagi ada di Eropa. Ada ya foto dia jogging lari itu di Roma ya. Ini ada foto yang aku cari udah nggak ada nih fotonya, dan ini bajunya persis banget sama yang tadi foto dari netizen ya. Ini lokasinya nggak ada, tapi itu diposting di bulan Oktober tanggal 22 2023 ya. Captionnya adalah visi jalan misi jalan terus, visi misi jalan-jalan terus, rangkaian outfit of the day atau OOTD selama liburan. Jadi siapa yang motret? Yang Aura Kasih kan sendiri tuh, siapa yang motret? Ya ini juga Pak RK fotonya bagus, siapa yang motret gitu. Karena biasanya kalau Pak Ridwan Kamil motret tuh ada tulisannya memotret gitu ya kan? Dan ini yang menarik, ini kan dia posting di bulan Oktober tanggal 22. Di bulan Oktober juga dia tuh posting, dia juga lagi pergi sama Ibu Cinta merayakan ulang tahun ke-52 nih di kota Napoli ya, Itali. Jadi Venezia, Roma, Napoli itu semua adalah Italia. Oke, Roma juga ya. Naik motor bebek boncengan. Aku kira pantun tadi. Naik motor bebek boncengan merayakan ulang tahun ke-52.
cakep gitu ya. Di sebuah tempat impian Bu Cinta sejak kecil selain Ciwidey. Di negara yang mirip dengan namanya. Berdua berteman tripod dan gantian merekam memori perjalanan via HP masing-masing mengandalkan pepatah happy wife will bring happy life. Didoakan para pasangan suami istri Gen X semua sehat-sehat agar bisa kuat jalan-jalan dan mandiri. Ini Oktober tanggal 6 2023. Gitu ya. Ini padahal di bulan September. Jadi September Oktober itu kayaknya Pak RK tuh habis September ngantar anaknya kuliah di Newcastle di London. Habis itu dia ke Eropa, habis itu dia juga ke Swiss juga tuh. Ke Italia, habis itu kayaknya ke Swiss juga. Ke sungai apa bacanya tuh. Nih gitu ya. Terus apalagi aku sampai pusing deh kepala itu ya. Nah sebelum ini juga sebelum foto ini heboh dan Pak Ridwan Kamil memposting permohonan maaf itu juga rame nih nama Aura Kasih itu sudah lama sebetulnya terseret-seret. Gara-garanya sejak tahun 2021 Pak RK itu selalu bikin pantun diawali dengan Aura Kasih. Naik apa? Naik beca ini sih. Terima kasih. You will come back. Enggak salah bacaan, nggak bisa bikin pantun. Coba kita lihat kompilasi Pak RK kayak lebih pintar bikin pantun yang berikut ini. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampang di baliho. Oke, itu ya. Terus nah yang menarik lagi nih sebelum Pak RK posting permohonan maafnya, Lisa Mariana juga posting. Ya, postingan Lisa Mariana coba kita lihat postingan. Set gini. Ini waktu Lisa Mariana masih kurus, captionnya adalah era ini aku sering dibikinin pantun, rindu deh. Lisa Mariana gendong jamu, kemana-mana ada kamu. Lu udah mikirnya ada kemarin tuh ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Komentar netizen di postingan Pak RK minta maaf itu banyak yang kemudian bikin pantun juga ya, kita bacakan ya. Aura Kasih jalan-jalan keluar di negeri di musim salju. Pak RK ngeri ternyata selama ini suhu kata ini. Iya oke. Ini pantunnya kurang ya, nilainya agak kurang gitu. Berikut. Ke warung beli es kelapa, minumnya 1 nambahnya 3. Aura Kasih bikin hati berbunga-bunga, Lisa Mariana bikin lupa seketika. Yang berikutnya ada lagi. Gosip adalah fakta yang tertunda. Oh ini bukan pantun ya. Yang berikut ada lagi komentarnya. Antara cinta dan kasih. Yang berikut ada lagi. Insiden Inara hilang ganti Aura Kasih wah kata gitu. Yang berikut ada lagi komentarnya. Dinar Candy. Ini Dinar Candy kan temannya Lisa Mariana ya. Dia bilang gini. Ku pikir satu-satunya, ternyata salah satunya. Katanya gitu. Ada lagi komentarnya? Gak ada. Oh. Dulu naha aku dibiayain kuliah sama fasilitas di Bali dong. Ih kan mau juga ke Eropa, nggak adil katanya gitu. Ada lagi? Nggak ada. Dulu Lisa Mariana. Kita jadi kita menggali-gali juga nih kalau kita lihat ya kita pernah wawancara ada Aura Kasih di tahun 2020. Kita tanya, ini kan dunia hiburan kan banyak sekali godaannya apa segala macam. Nah kalau misalnya nanti anaknya terjun dunia hiburan, apa pesannya gitu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Kalau kita gali, ini kan kita gali sejarah juga, nggak mau kalah sama netizen ya. 2019, Aura Kasih ini juga pernah terseret isu gitu. Isu ada, waktu itu di momen itu sempat ada muncul tuh daftar artis yang diduga gitu ya. Apalah itu. Nah itu Aura Kasih ada di dalam daftar itu dan kita sempat wawancara dan dia juga sempat membantah itu semua. Tapi mungkin kan beda ya, itu beda hal kan ya? Bisa jadi. Nih Pak Ridwan Kamil kan cuma minta maaf doang ya kan, dia kan nggak bilang ada apa dengan Aura Kasih ya kan? Kan itu fotonya cuma bersebelahan doang. Siapa tahu emang lagi bareng ketemu di sini kan bisa ya? Kita nggak pernah tahu. Itu hanya sebuah foto. Oke, kita harus. Tapi ya ini kayaknya nama Aura Kasih akan lebih laris untuk dijadiin pantun. Oke, kita akan menuju ke Mas Adi MS dan Mbak Memes. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, Mas Adi MS dan Mbak Memes. Yes. Pernah bikin pantun nggak buat istrinya? Gak bisa. Tantangin. Gak bisa. Ayo, apa? Aku nggak romantis. Cek.
Kita bikin romantis. Nggak penting romantis, yang penting setia. Amin. Ini kemarin pasangan ini baru mengantar putra keduanya ya memasuki jenjang pernikahan. Ada videonya dan ada momen yang menarik juga mau kita tanya karena ada momen Mas Adi MS tuh mencium kaosnya Tristan. Coba kita lihat yang berikut. Jadi itu mencium kaos apa lagi iseng aja atau tombol kangen? Ya ngebayangin orang yang selama ini ada di rumah, aku bisa lihat anytime gitu ke kamarnya, kita bercanda gitu. Sekarang kamar dia kosong. Jadi ya gitu deh. Kayak masih bayi ya, nyium-nyium baunya. Jadi itu rasanya beda ya. Anak Iya, pertama beda. nikah beda. Ini anak kedua. Aduh, aku jadi bungsu. Aduh. Merebas milih. Ini pasca acara pernikahan itu yang dirasakan. Iya. Bukan jangan nangis tuh, aku juga gitu. Ntar make upnya luntur. tapi happy. Ya, pasti happy, pasti. Lega lah, lega. Soalnya udah selesai gitu. Apa namanya? Udah menikahkan dulunya, udah mentas lah gitu sih. Terus Mas Adi MS kan biasanya kalau udah sepi gitu ya, apa yang berkecamuk di benak, terus kan mengalihkannya tuh ngapain gitu? Ya kerja kita ya kerja aja. Kerja aja. Alhamdulillah Mas Adi masih sibuk, masih banyak konser, tiap minggu ada konser ya. Jadi kesibukan di sela-sela kesibukan itu bisa mengalihkan ya rasa-rasa itu. Rasa-rasa. Ini kayaknya Mbak Memes kayak lebih tough gitu ya. Tapi masih disimpan di dalam itu kesedihannya. Sedih enggak nih ngeliat Mas Adi ini jadi enggak sih. Aku emang jarang nangis sih, tapi sedih banget karena Tristan tuh anak yang termasuk paling deket sama saya gitu. Kevin juga deket, tapi Kevin mungkin porsinya lebih gede deket sama Mas Adi. Kalau Tristan lebih ke aku. Terus? Ya sedih banget. Kayaknya masih belum terima. Terus kenapa sih nikah buru-buru gitu? Aku pengennya kan 2 tahun lagi lah gitu. Tapi ngeliat dia kan kayak masih bayi aja. Mukanya juga kan kayak bayi ya. Tapi terus dia bilang, Mama aku kan udah 28 tahun kata dia. Masa sih? Iya masa sih gitu, tetap bayi ya. Ya dia juga udah siap, karena pacarannya juga udah lama ya Pak ya, udah 7 tahun ya. Dia kalau di rumah tuh kan kayak mainan gitu. Iya. Kita suka gini-gini, aku suka Lucu gini. dia soalnya kayak Itu bayi. sejak Kevin menikah, ganti itu dia masih suka Iya, digitu-gituin. masih sampai sekarang juga masih. Walaupun sekarang udah ada istrinya, tetap. Ya kalau di umum di luar gitu. Papa. Biasa kan anak laki malu kalau Iya. digitu-gituin. Jadi yang digemes-gemes, Iya. ya ganti sekarang cucunya ya. Iya. Tapi benar nggak sih ini perkenalan dia sama istrinya ini, awalnya tuh karena tadinya minta didoain supaya ketemu jodoh. Iya. Itu kapan? Waktu itu saya umroh tahun 2018, terus dia bilang, Mah aku nitip dong doa, mau dapetin jodoh gitu. Ya saya berdoa aja, tapi kalau nggak salah waktu itu dia belum jadian sih Manara, baru PDKT kayaknya Baru PDKT, ya. Akhirnya ya mungkin dijabah Dijabah doanya. ya alhamdulillah akhirnya terus jadilah mereka gitu. Makanya dia berterima kasih banget waktu itu. Oh berarti ya Tris ya, doa mama berarti dikabulkan. Oh gitu. Dulu 7 tahun sempat LDR katanya gitu. Nah ya itu karena COVID. Oh, oke. Di Singapura soalnya. Tapi ini sebagai orang tua ya, anaknya laki 7 tahun gitu, sempat nanya kapan gitu? Enggak, malah kan disuruh nanti aja. Orang tua maunya ntar aja kayak bisa ya gitu ya. Masih bayi gitu. Enggak ya, salah ya. Oke, ini postingan Mas Adi juga nih ya. Ini juga bahagia tapi sedih. Selesai sudah tugasku sebagai orang tua membesarkan anak. Tristan Juliano si bungsu akhirnya menambatkan hatinya pada pilihannya Narel Amara yang dicintai, alhamdulillah. Tapi sedih juga karena di hari bahagia dia Mas Adi Memes. Yang temennya kan banyak ya, ada dari Sabang sampai Merauke. Nggak bisa diundang banyak gitu karena anaknya pengen intimate wedding. Iya. Itu sebenarnya sih yang kita sedihin, dan Mas Adi curcol dia, curcol di medsos. Ya karena kita kan usianya udah banyak, temennya banyak, dan kebetulan kita juga lumayan bergaul gitu. Jadi karena Tristan bilang udah ngasih komitmen, pokoknya nanti ini pesta intimate temanya gitu, udah kasih ancang-ancang gitu. Gitu. Jadi aku pikir ya undangannya cuman sedikit banget sih. Jadi cuman keluarga di akad nikah, di resepsi beberapa teman yang benar-benar yang kita lagi berhubungan aja deket saat ini gitu. Oh, ini Mas Adi sedih banget nih karena waktu Kevin nikah juga sama ya gitu ya. Ya Kevin nikah
intimate juga. Lagi COVID. Ya. Oh, lagi COVID. Jadi benar-benar udah nggak ada momen lagi bisa ngundang teman-teman gitu ya. Yes. Ya, udah sold out. Udah sold out. Dua-duanya udah laku. Iya. Lagi itu pandemi. Sebenarnya waktu Kevin yang diundang 1.500-an. Oh, Kita oke. udah booking hotel tuh, booking tempat di Hotel Intercon. Tapi kok pandemi yang PSBB 1. Jadi semua kan mesti di swab dan nggak boleh lebih dari 200 orang kan. Dan ada cuma keluarga aja, itu juga pakai masker, di swab dulu, ribet deh pokoknya. Jadi ya nggak jadi pesta lagi. Iya, Mas Aku Adi. nggak enaknya ya kepikiran kita kan ada teman-teman gitu Iya. ya, teman sekolah, teman ini, teman itu kan banyak banget gitu. Tapi begitu dengar permintaan dari Tristan, di mana itu juga mereka sepaham dengan pasangannya, dua-duanya bilang berpendapat bahwa buat apa undang terlalu banyak orang, ribuan-ribuan seperti tradisi ya waktu kita nikah juga orang tua kita kan begitu kan. Salaman nggak sempet ngobrol, akhirnya begitu selesai lelah capek, tapi kesannya apa nggak bisa ngobrol gitu. Nah dia pengen yang intimate ngobrol gitu ya. Ya udah akhirnya dibatasi. Jadi besan kita sama perasaannya sama kita. Gimana kita punya iya gitu, senasib gitu ya. Tapi ya kita pikir at the end of the day yang kita pengen kan anak kita yang bahagia ya, bukan about us gitu, tapi about anak kita gitu. Ya, jadi ya itulah kita mohon maaf banget teman-teman yang nggak diundang, saudara-saudara keluarga besar juga banyak yang nggak terundang ya. Jadi benar-benar yang kerabat lagi yang banyak bersinggungan saat inilah gitu. Jadi berapa total undangan dibagi buat jatahnya ibu dan bapak ini? Kemarin tuh dia cuma bilang 300 ya mah. Hah 300 bukan 300 total. 300 total. 300 manusia, 300 orang, 300 bukan orang. pasangan Bukan ya. 600 ya. Bukan. 300 dan itu keluarga si wanita dan keluarga Tristan dan teman-teman. digabung dan teman-temannya. Ya. Jadi Baik. cuma dibagi berapa? 50 doang. Ya akhirnya nambah sih dikit. Tapi ya jadi ya mohon maaf deh kalau nggak terundang. Bayangin dari 1.500. Jadi tinggal segitu. Ya udah, tapi akhirnya ya mereka sih fun sih. Mungkin generasi Gen Z mulai begini ya tradisinya ya. Kita mencoba memahami lah. Iya, tapi kan memang lebih sedih karena ya ini memasuki buat orang tua juga fase yang berbeda ya. Iya. Sebenarnya make sense sih menurut aku. Dari zaman dulu kan begitu ada pernikahan itu seperti eventnya orang tua. Iya. Akhirnya selesai membesarkan Iya, anak iya, gitu iya. kan. Tapi sebenarnya kita sekarang dikasih sisi lain bahwa pernikahan itu awal dari kehidupan anak Iya, kita. Dia bukan kita. Betul. Berarti Jadi- boleh Bapak Ibu bikin pesta sendiri. Kalau Ya tapi begitu. harus tetap restu orang tua dong. Enggak, maksudnya kita bisa bikin pesta sendiri kalau mau. Oh iya, maksudnya kayak ngunduh mantu gitu. Iya, enggak. Kan dia udah bikin pesta nih yang kemarin Oh, nih iya, kan iya. gitu. Itu. Kita undang teman-teman kita bikin pesta aja. Iya. Aku tunggu loh undangannya. Tapi anaknya mesti ada kan mestinya. Oh ya anak ada tapi nggak usah dipelaminan dia. Pokoknya ada gitu. Ngunduh mantu kayak gitu ya Ini khusus semacamnya. pesta buat bapak ibunya. Nah ini sekarang kesibukan yang lain yang sekarang dijalani kalau cucu dateng. Aduh. Tuh Itu ya. udah deh. Oke, ini kan aku tanya dulu ya. Kalau Kevin kan dulu bilang sama Kevin, nggak boleh lama nunda-nundanya ya, 4 bulan aja. Ternyata 4 tahun. Ya kan? Tiga. Oh, tiga tahunnya. Nah kalau Tristan gimana pesennya? Sama. Jangan nunda lama-lama. Dia bilang 3 gini. tahun. Dia mau 3 tahun. Dia mau bilang have fun dulu 2028 ya, Mah. Oke. Udah nikahnya dibatasin, resepsi. Sekarang mau punya cucu deh, nggak apa-apa deh, ya udah cucu. 2028. Ya sudahlah ya, mau gimana ya yang ngejalanin hidup mereka. Coba kita lihat nih kalau kesibukan sama cucu seperti apa berikut ini. Tapi biasanya berapa lama tuh bisa main sama Kimova? Nah ini ada komitmen kita sama anak-anak. Pokoknya kalau udah berkeluarga seminggu sekali mesti ketemu entah Mesti. di rumah atau kita ketemu di mana di tempat playground atau restoran. Nah ini juga kita udah ngomong gitu ke Tristan sama Narel. Jadi jangan sampai kita nggak ada bonding gitu loh dengan kesibukannya mereka masing-masing itu. Jadi ada harus wajib seminggu sekali ya. Yes. Oh terus Semoga. iya, tapi terus gitu cucunya perempuan gitu. Iya. Ini sama Mas Adi Kimova bestie banget. Oh iya. Sangat.
Aku kan sebelum aku suka anak cewek. Jadi dari dulu aku punya fotoan sama anak cewek, anak orang Anak siapa orang. aja gitu. Pokoknya yang umur 2 tahun sampai 5 tahun tuh banyak, aku foldernya banyak. Astaga, ternyata Saking sekarang seneng ya. tersampai. Karena 2 anak laki. Iya. Tiba-tiba dikasih cucu perempuan. Ya udah deh. Makin banyak tuh ya fotonya ya. Kalau udah sama berdua mah Foldernya udah penuh, dia udah, sekarang handphone kita gue dia mulu. isinya Instagram juga Imaki terus. Gimana? Dan Mas Adi mah bestie banget, dia kalau udah berdua udah kayak dunia udah Milik berdua. Kita Aku aja dicuekin loh sama cucuku. Kita bisa sering pandang-pandangan gitu ya, ngeliatin. Iya, lucu banget deh. Terus- Padahal gitu. Kalau aku ngomong dia ngeliatin gitu, terus kalau aku nyanyiin, udah dia nggak kedip ngeliatin aku gitu, terus Kalau aku pernah di sebelahnya gimana dia cuek aja paling ngeliatin. Gitu. Oh, udah selesai. Gak boleh ganggu, Nggak ini boleh lagi ganggu. me time-nya. Jadi panggilannya apa nih? opa. Opa. Oh, kayaknya agak keberatan dipanggil opa. Iya, dulu tuh aku minta panggil nama aja, Adi aja gitu, tapi protes dari sekeliling, nggak sopan. Oh, nggak sopan. Adabnya nggak ini. Iya, Oh, kan bisa opa Adi, Odi jadi. Oh, dia agam. Ini panggilannya Oma berarti. Bukan, aku Musya. Oh iya, Musya lupa ya. Musya. Musya. Dari Meska, Musya. 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 Oke. Ini tadi nih, ada nih kan momen yang tadi yang kita bahas di awal, emptiness syndrome. Oh. Sindrom di mana nest ya, sarang itu udah mulai sepi nih. Itu jadi itu kalau lihat kamar anak sekarang, jadi kamarnya akan tetap gitu atau dirubah jadi apa? Belum dirubah sih, masih gitu aja kosong. Kamar Soalnya Kevin juga. Kamar Kevin udah nggak ada. Udah Karena nggak Kevin udah tinggal di rumah sendiri. Udah lama ya. Terus kalau Tristan ya belum, kan dia baru mau pindahan gitu. Jadi dia masih belum diberantak ya, masih sama kayak gitu as aja. it is. Tapi masih sering buka. Iya, aku sih. Tapi kalau Tristan mungkin agak lebih mudah daripada Kevin lah. Apanya? Waktu dulu kan Kevin tinggal di rumah gitu ya. Kalau Tristan itu sejak 3 tahun yang lalu lulus kuliah gitu. Lebih ya, 4 tahun yang lalu ya. Lulus kuliah. Oh iya, 2019. Langsung tinggal sendiri dia. Langsung tinggal sendiri sama teman-temannya, sama teman ini usaha. Oh, Jadi dia setelah langsung COVID lah. bikin usaha. Jadi selain dia ngeband, dia kan di lomba sihir, orang taunya dia anak band gitu. Sebenarnya dia punya usaha yang apa namanya? Itu makanan-makanan binatang, kucing, anjing. Jadi sebenarnya itu jarang ketemu. Jadi adaptasinya sebenarnya udah mulai pelan-pelan ya, ya. Iya. fade out. Fade out. Sedih. Ini salah satu cara mengisi emptiness itu kalau buat Musya kayaknya adalah sekarang dia sibuk dengan BTS dan bahkan sekarang cover dance loh, cover dance. Kita akan bahas dalam berikutnya, jangan kemana-mana. Aduh. Ampun. Hai, kita sudah bersama dengan Oki Agustina. Ibu ada pantun? Ntar dulu saya bingung kalau pantun. Saya jawabannya masak air aja gitu. Masak air. Panas ya. Oke, ini kita mau bahas ini. Nasya kemarin menjadi salah satu finalis Gadis Sampul ya. Ini ada postingannya kamu juga. Tuh, kita semua bangga sama kamu. Ini datang semua ya. Datang semua. Bapaknya, ibunya, kakak-kakaknya semuanya. Apa Miro aja ikut, mana Miro? tuh? Miro juga ikut. Ya ampun, seru banget ya, support semua keluarga. Tapi kamu pernah cerita, Nasya tuh sebetulnya banyak yang nawarin. Banyak banget. Banyak yang nawarin. Kan dia anaknya juga kan kayak sering bikin Anaknya juga posan gitu, kayak aktif, dari cuman Nasya ini memang agak beda dari yang lain sih. Kenapa? Gitu. Kalau kayak Kisya kan memang dari kecil entertain, Syakina juga suka. Nah, Nasya ini memang tujuan dia fokusnya sekolah. Oke. Jadi dia udah berbagai endorse, dia nggak mau, tawaran sinetron film nggak mau, ini nggak mau gitu. Tiba-tiba dia datang ke aku, "Mah, aku mau ikut Gadis Sampul, boleh nggak?" "Oh, boleh, dengan senang hati." Iya, yang mau. Iya, tiba-tiba gitu. Mungkin maminya juga ngomong, mami Adela aja bilang, "Nasya coba deh," kayak gitu kan. Dan dia tuh tiap aku suruh, tiap kita suruh nggak mau. Dia tuh memang harus dari kemauan dia sendiri kan. Maka tiba-tiba aku mau ini temenin aku foto ya aku anterin semuanya gitu prosesnya. Dan memang Nasya ini semuanya benar-benar sendiri.
Jadi dia tuh kan memang untuk daftar gadis sampul ini tuh harus bikin video. Ya. Itu dia memang bikin sendiri, dia pikirin sendiri apa kata-katanya gitu kan. Jadi ada tema-temanya tuh dia sampai dia tulis sendiri ini yang bakal aku omongin. Dia cuma nanya bagus nggak ya kata-katanya gitu. Dan video sendiri apa segala Memang macam. semua sendiri. Terus ada persiapan sebelum itu tuh dia ngapain? Ada apa latihan apa, jalan atau apa, pose apa segala Kalau macam. latihan kan setiap finalis ini harus unjuk bakat. Nah dia tuh bingung kan aku sekarang lama ini kan aku sekolah gitu kan. Karena memang niat dia tuh bukan di entertain, niat dia memang sekolah. Memang insya Allah nanti ke kuliah, dia kan sekarang kelas 2 SMA, dia mau kuliah ke Kanada. Oke, amin. Nah jadi lagi fokusnya ke situ gitu. Dari aku apa ya gitu. Kamu bisa nyanyi kan, ya udah unjuk bakat tuh nyanyi. Jadi latihan nyanyi sama ayahnya sih. Oh sama ayahnya latihannya. sama ayahnya. Terus apalagi udah latihannya nyanyi Latihan gitu. nyanyi, gitu. Terus apa cerita dia itu kan di karantina 6 hari ya. Nah, ini tuh pertama kalinya Nasya ibaratnya Terpisah. berhari-hari dengan orang baru, dengan orang yang dia nggak kenal. Dia awal-awal sempat ada pressure juga. Dia bilang gitu, sempat tangis telepon aku. Oh iya. Aku capek gitu, karena memang nggak terbiasa kan gitu. Bilang, udah nak, namanya ini kan pengalaman baru, jalani, nikmatin, aku bilang gitu. Awalnya begitu dia bilang, aduh aku tuh nggak biasa disuruh kayak namanya di karantina gitu kan ada time ada waktunya kan, timeline waktu ini gini. Aku makan cuma dikasih waktu sekian gitu, aku latihan lagi, aku sempet capek sih. Oh, sempet Cuman aku breakdown bilang ya, burn out ya. akhirnya tapi dia bilang tapi nikmatin kok gitu. Nah begitu mau pulangnya dia nangis, begitu mau pisahan dia nangis. Karena udah bonding sama Udah teman-temannya. bonding sama teman-temannya gitu. Aku sih senang karena ya akhirnya dia mau gitu kan. Apapun nantinya dia bakal diterusin di entertain atau enggak, setidaknya dia udah berani gitu. Dia tuh bilang ini mah bangga nggak? Bangga lah aku bilang gitu karena ini pertama kali lo Aca. Biasa kan Aca kalau di panggung itu ada mama atau ada ayah. Nah ini sekarang Aca bener-bener sendiri di depan ayah, depan mama, depan mami, depan kakak-kakak, dia bilang gitu. Oh, seru banget. Dan kamu kan dulu juga pernah jadi apa sih kalau kamu wajah Kalau aneka? aku dulu aneka. Beda majalah kalau Beda majalah loh. Yang mana sih? Ini dia. Ini kamu nih. Ini ya Allah ini. Ya ampun, terus nah berarti kan kamu kan ngikutin juga, berarti ada karantina juga waktu Ada zaman karantina juga. Aku ngasih tahu, aku juga ada karantina. Kamu bilang apa? Cerita apa ke dia? Banyak lah. Aku bilang nanti ada chevronnya, itu kakak chevron yang bakal ngurusin kamu gitu. Terus? Pokoknya belajar mandiri lah kan. Belajar mandiri. Kamu nanti hati-hati harus ini harus capek. Kamu bilang nggak? Aku udah bilang pasti akan capek karena ada latihan-latihannya, ada prosesnya gitu. Iya. Ini apa ya? Oke. Ini tuh 2001. Ini kamu ya ampun beda banget sih. Ini 2001, ini 96. 96 ini. 14 Jadi ini beda tahun. majalah ya? Aneka semua. Aneka semua. Ini 2001. Ini ya. Aku nyari fotonya yang mana? Ini ternyata nih. Oke sudah. Ya tomboy banget. Aku tomboy, emang tomboy. Aku tuh Sakinah. Si Nasya lihat dong kamu. Lihat. Terus dia komentar apa? Ya ngomong tomboy, aku rambut pendek kan, aku tomboy banget gitu. Oh ya ampun. Nah ini dari Nasya kita ke Keisha ya. Keisha juga nih 5 Desember kemarin ya baru mendapatkan penghargaan ya di bidang acting. Kita lihat juga dia sempat ditanya wartawan mengenai kan dia anak Anak paling tua. paling tua, adiknya banyak gitu ya kan. Dan dia ya tanya gitu gimana menjadi sandwich generation. Dan ini menarik pernyataan. Coba kita lihat berikut. Ya, kita mau tanya nanti sama Oki Agustina selain berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi, no secret. Army. Silakan duduk Ibu. Aku mau nanya pendapatnya Pak Adi MS ya lihat istrinya. Aku mau nanya dulu, tulang aman? Aman. Cuman belum sembuh juga sih. Mas Adi gimana kalau lihat istrinya lagi challenge dan Ya BTS? pasrah. Malah seneng dong. Oh, malah senang. Ada kegiatan. Tapi itu emang suka ngumpul sama army gitu, Mbak. Army yang suka ngedance cover.
ketemunya di mana sih? Jadi ada komunitasnya yang emang kita ARMY yang suka BTS lagu-lagunya dan koreonya dan cuman ada di Indonesia cuman ini. grup Jadi ini. Mbak- Dua Mama ARMY namanya. Mbak Memes ngubungin mereka atau Enggak, emang nyari? mereka memang ada terus aku ikutan aja. Wih, niat ya berarti Iya, ya. karena memang suka lagunya, suka koreonya. Oh. Ini Kak, kita bintang tamu kita udah bergabung tapi sebenarnya bisa membahas tema yang sama ya. Kalau tadi Keisha kan sandwich generation ala anak muda. Sebenarnya Mas DMS dan Mbak Memes juga termasuk sandwich generation ya. Dulu nikah harus dipaksa terima tamu-tamu orang tua. Begitu yang nikah. Iya, betul. Iya, gitu ya. Mas Iya sih. Adi katanya mau bayar sendiri nggak boleh sama Trisan. Ya kalau dulu kan istilahnya kalau saya mau menikah dengan Memes kan orang tua membiayai ya. Kita duduk manis. Orang tua yang ngatur mau sewa gedung di mana, siapa yang diundang, berapa ribu undangan segala macam. Kalau sekarang kita yang duduk manis. Oh ya. Nggak boleh Kita duduk kecampur. manis. Jadi dia mau konsep pernikahannya begini. Nggak boleh lebih dari sekian undangan. Padahal teman kita kan, saya bayar deh, saya tambahin ini, nggak boleh. Even chip in aja nggak boleh. Jadi uangnya dari Tristan semua. Oke. Kalau Keisha sendiri kan dia ngomong kan santai aja, dia nggak usah capek. Tapi kan dia memang anak laki-laki dan anak pertama. Oki sendiri gimana sih cara menyiapkan dia menjadi ya itulah kakak yang harus bertanggung jawab juga buat adik-adiknya? Kalau aku menyiapkan sih dibilang enggak, karena kalau dia mungkin tumbuhnya dari keadaan dan pengalaman kehidupan dia sih gitu. Aku juga nggak maksa kamu harus kamu harus biayain orang tua atau adik-adik tuh enggak sebenarnya. Cuman lebih ke karena dia bilang aku nih anak laki-laki, bunda aku sendiri, aku bertanggung jawab. Gitu. Dan Karena umur berapa tuh dia sempat mencetus itu? dari dulu juga dari kecil sih. Dari kecil? Dari kecil. Dia tahu karena gimana aku begitu aku divorce sama ayahnya, gimana cara dia tahu aku cari uang pulang pagi kayak gitu-gitu, dia tuh gimana aku harus bantuin, apalagi aku anak laki-laki gitu. Dari kecil Lucu banget dan so sweet. Sweet. Oke, sekarang ini ada kartu yang aku akan baca. Set ya. Pertanyaan Mbak Mas Adi dan Mbak Memes ya. Ini kan kalau kita lihat nih pemberitaan di dunia hiburan, banyak kasus perselingkuhan dan lain sebagainya, banyaklah godaan dalam pernikahan. Ini 38 tahun menikah. Gimana caranya atau nasihat buat anak-anak lah, gimana caranya ketika menghadapi godaan kayak gitu? Nah, Memes lebih tahu. Yang lebih banyak godaan Mbak Memes ya. Ya intinya sih memang itu tidak bisa dihindarkan, godaan seperti itu ya, kita mensiasatinya dengan ya mesti melihat tanggung jawab sebagai ini kita bersama-sama. Tujuan utamanya adalah untuk membina rumah tangga yang panjang umurnya gitu, yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi itu kan tentunya harus diupayakan. Oke, ini lebih segini, gitu ya. Kalau kamu sendiri gitu ya, kalau misalnya ada ancaman-ancaman godaan-godaan dari luar, perselingkuhan, menurut kamu itu hal yang paling ya? Semua rumah tangga ataupun pasti ada godaan gitu, nggak cuma ke perempuan atau ke laki-laki, itu tergantung dari kitanya juga membatasinya. Kalau aku pribadi dengan kejadian kemarin, kalau mau pergi ya sudah, mau pertahankan gitu. Gitu. Tapi pernah ada masa kamu mempertahankan melewati masa sakit? Pasti itu ada gitu. Sampai akhirnya aku tuh nggak langsung ngambil keputusan selesai nggak. Itu aku pikirin dulu anak-anak gimana. Tapi ketika memang pada akhirnya aku harus mengorbankan kebahagiaan anak-anak, tapi kalau misalnya aku bareng-bareng, anak-anak ngelihat aku tidak bahagia kan kasihan mereka juga. Berapa lama proses penyembuhan hati? Gimana hati? Cepat sih saya mah. Cepet ibu ya, langsung satset ya. Langsung move on. Move on harus cepat ya. Ya kalau kita ke situ terus hidup kita nggak berjalan ini. Oke. Ibu pantun dulu kan Air pantun ya. Aduh, pusing nih. Aku agak stres kalau mau pantun. Mas Adi katanya udah siapin pantun nggak? Nggak ada yang berani berpantun. Apalagi berpantun kayak bawa nama orang, takut ya. Teko. Mas Adi terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara